Selamat pagi semuanya. Sebelum kita awali untuk tahap sidang munas yang kedua, marilah kita buka sidang ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang dari pengurus IPSI Kabupaten Pekalongan yang telah menghadiri Munas Insebar. Untuk pimpinan sidang, mohon maaf karena beliaunya hari ini tidak bisa hadir, kami mewakili untuk bisa meneruskan rundown acara yang terkait dengan kegiatan Munas hari ini. Untuk sidang Munas tahap yang kedua ini, acara pokoknya adalah pelantikan dan pengumuman pengurus, penyusunan program, pengesahan berita acara, doa penutup, dan selesai. Baik Bapak Ibu semuanya dan tamu undangan, acara yang pertama pelantikan dan pengukuhan MPP dan pengurus pusat Insebar masa bakti 2026-2030 segera dimulai. Kepada petugas untuk membacakan susunan kepengurusan. Kepada pembawa acara kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upacara pelantikan MSH dan pengurus pusat perguruan Insebar masa bakti 2026-2030 segera dimulai. Pembacaan SK pengurus pusat Insebar masa bakti 2026 dan 2030 oleh Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, saya akan membacakan SK Guru Besar Indonesia Seni Bela Diri Insebar nomor 001-A-1-A-1-2026 tentang susunan pengurus pusat perguruan pencak silat Indonesia Seni Bela Diri Insebar masa bakti 2026 sampai dengan 2030. Menimbang A. Bahwa pengurusan pusat perguruan pencak silat Insebar periode 2022 sampai dengan 2026 telah berakhir pada tanggal 31 Januari 2026. B. Bahwa untuk menjamin ketertiban dan pelaksanaan pelancaran jalannya organisasi Insebar dipandang perlu untuk menetapkan dan mengesahkan kepengurusan organisasi di tingkat pusat. Mengingat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Insebar, memperhatikan hasil Munas Insebar
yang diselenggarakan pada tanggal 31 Januari sampai 1 Februari 2026 bertempat di Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, memutuskan menetapkan pertama, menetapkan susunan pengurus perguruan pencaksilat INSEBA masa bakti 2026 sampai dengan 2030 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, masa bakti kepengurusan sebagaimana yang dimaksud dalam diktum pertama adalah 4 tahun terhitung sejak tanggal 1 Februari 2026 sampai dengan 2030. Ketiga, dalam menjalankan roda organisasi senantiasa tetap berpedoman pada sumpah perguruan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga INSEBA, peraturan dan perundangan yang berlaku. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 1 Februari 2026, Guru Besar Bayu Handoyo. Lampiran surat keputusan Guru Besar INSEBA nomor 001/BB/A/Romawi 1/2026 tanggal 1 Februari 2026. Susunan pengurus pusat perguruan pencaksilat Indonesia Seni Bela Diri INSEBA masa bakti 2026-2030. Guru Besar Bayu Handoyo. Majelis Pertimbangan Pusat MPP 1. Samuel Handaru ST, 2. Suseno SH, 3. Budi Sutresno SIP, 4. Sugeng Kusnoto, 5. Wajidin SIP. Majelis Sabuk Hitam MSH 1. A. Eko Kisdiatmo, 2. Samsul Huda, 3. Ardani, 4. Suhari, 5. Dr. Andes Suwaryo, 6. Andreas, 7. Haryono, 8. Syahidin, 9. Yoga Nugroho SH. Ketua Umum Haji Afedi Sederajat SHMS. Ketua 1 Fathur Razi. Ketua 2 Zaini Miftah SPD. Ketua 3 Ruswinarno SHMH. Sekretaris Jenderal 1 Budi Muhammadi SPD MPD. Sekretaris 1 Subeno Budi Raharjo. Sekretaris 2 Riana Aminah. Bendahara 1 Ghazali SPD. Bendahara 2 Nuraisa. Bidang-bidang 1. Bidang Komunikasi dan Media 1. Intan Permatasari SPD, 2. Yesi Widiarto SPD, 3. Husein Permana. 2. Bidang Organisasi 1. Nanang SHMKR, 2. M. Hilal Sapati SD. Bidang Teknik dan Prestasi 1. Sarjono AKT SPD, 2. Panca S. Wijanarko SPD, 3. Muhammad Teguh Susianto, 4. Sutresno SM, 5. Linal Hosidi. 4. Bidang Kerjasama Eksternal 1. M. Agus Darmawan, 2. Lambang. 5. Bidang Wasit dan Juri 1. Muhammad Khalid SPI, 2. Yas Andrian Wijaya SD. 6. Bidang Pemuda dan Remaja 1. Safiq, 2. Subandri. Pekalongan 1 Februari 2026. Guru Besar INSEBA Bayu Handoyo. Demikian pengumuman atau pembacaan SK tentang kepengurusan Pusat INSEBA masa bakti 2026-2030. Apabila nanti ada kesalahan penulisan dalam hal nama akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Pengurus Pusat INSEBA dan MSH yang baru menyiapkan diri. Majelis Pertimbangan Pusat. Majelis Sabuk Hitam 1. A. Eko Kisdiatmo, 2. Syamsul Huda, 3. Ardani, 4. Suhadi, 5. Dr. Andes Suwaryo, 6. Andreas, 7. Haryono, 8. Syahidin, 9. Yoga Nugroho SH.
Ketua Umum Haji Afendi Sudrajat SHMSI. Ketua 1 Fatul Rozi. Ketua 2 Zaini Miftah SPD. Ketua 3 Ruswi Narno SHMH. Sekretaris Jenderal Budi Muhammadi SPD MPD. Sekretaris 1 Subeno Budi Raharjo. Sekretaris 2 Riana Amira. Bendahara 1 Gozali SPD. Bendahara 2 Nur Aisyah. Bidang Komunikasi dan Media 1 Intan Permatasari SPD. 2 Yesi Widiarto SPD. 3 Rian Permana. Bidang Organisasi 1 Nanang SHMKM. 2 M. Hilal Syafaki ST. Bidang Teknik dan Prestasi 1 Sarjono AKT SPD. 2 Panca S. Wijanarko SPD. 3 Muhammad Teguh Susianto. 4 Sutrisno SM. 5 Minal Kosirin. Bidang Kerjasama Eksternal 1 M. Agus Darmawan. 2 Lambang. Bidang Wasit dan Juri 1 Muhammad Khalid SPD. 2 Tias Andrean Wijaya ST. 6 Pemuda dan Remaja 1 Syafiq Trisna Syafwana. 2 Subadrudin. Penyerahan SK pada pengurus pusat dan majelis sabuk hitam pada masa bakti 2026-2030 oleh Guru Besar Inseba. Kepada Guru Besar Inseba dipersilahkan. Pelantikan Pengurus Pusat dan Majelis Sabuk Hitam masa bakti 2026-2030 oleh Guru Besar Inseba. Guru Besar Inseba dipersilakan. Pelantikan dan pengesahan MSH dan Pengurus Pusat Perguruan Pencaksilat Inseba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pada hari ini, Minggu, tanggal 1 bulan Februari tahun 2026,
2026 kami, Guru Besar Perguruan Pencaksilat Inseba, akan melantik dan mengesahkan MSH dan pengurus pusat pengurus Perguruan Pencaksilat Inseba masa bakti 2026-2035. Sebelum melantik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara, dan setelah semua pertanyaan saya bacakan, mohon bagaimana jawaban saudara terhadap pertanyaan-pertanyaan saya ini. 1. Bersediakah saudara menjalankan program perguruan pencaksilat Inseba dengan sebaik-baiknya? Bersedia. 2. Bersediakah saudara untuk mentaati peraturan-peraturan perguruan pencaksilat Inseba? Bersedia. 3. Bersediakah saudara untuk menjalankan tugas-tugas dengan penuh rasa tanggung jawab? Bersedia. 4. Bersediakah saudara meluangkan waktu untuk memajukan perguruan pencaksilat Inseba? Bersedia. 5. Bersediakah saudara untuk menjadi contoh yang baik bagi masyarakat di sekitar saudara? Bersedia. Alhamdulillah, dengan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami Guru Besar Perguruan Pencaksilat Inseba akan melantik Bapak Ibu sebagai MSH dan pengurus pusat yang terpilih untuk menjadi pengurus pusat dan MSH Perguruan Pencaksilat Inseba masa bakti 2026-2030. Dengan mengucap syukur, Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini kami melantik MSH dan pengurus pusat perguruan pencaksilat Inseba masa bakti 2026-2030. Semoga saudara melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab, serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Besar Inseba dipersilakan duduk kembali. Sambutan Ketua Umum Inseba yang baru. Serah terima pataka dari Ketua Umum lama kepada Ketua Umum sambutan Ketua Umum baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati yang saya muliakan Guru Besar Bapak Bayu dari Bapak Ketua IPSI Kabupaten Pekalongan, Bapak Wajidi selaku
Ketua Umum, mantan Ketua Umum, Bapak, Ibu sekalian, Majelis Pertimbangan Partai, Majelis Anggota, rekan-rekan pengurus dan hadirin yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita semua sama-sama menyaksikan prosesi inaugurasi pengurus pusat pencaksilat Indonesia di tempat yang sangat bagus ini. Tentu tak henti-hentinya kita untuk mengucapkan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa sampai dengan hari ini atas izinnya kita diberikan kesehatan untuk bisa hadir melaksanakan kegiatan ini sebagai suatu akidah yang harus kita jalankan sebagai langkah-langkah mekanisme organisasi yang kita jalankan pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan syukur alhamdulillah kepada seluruh teman-teman yang sudah berkenan untuk terlibat bersama, untuk bergerak bersama dalam rangka kita membesarkan, memajukan, mengembangkan pencaksilat ini sebagai budaya nasional kita. Dan kebetulan kita sama-sama bernaung di bawah satu perguruan pencaksilat Indonesia Seni Bela Diri. Bapak Ibu sekalian hadirin yang kami muliakan, sekali lagi kami tidak punya ekspektasi yang berlebihan. Kami hanya mengambil alih tanggung jawab ini, amanat ini, dan sekali lagi amanat ini adalah tanggung jawab kita bersama. Setiap insan musibah memiliki tanggung jawab yang sama untuk bisa menjaga reputasi perguruan, menjaga nama baik perguruan, mengembangkan dan melestarikan perguruan ini, perguruan pencaksilat sebagai tanggung jawab nasional kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk tetap menjaga kebudayaan bangsa kita sendiri. Saya tidak menyampaikan begitu banyak pikiran-pikiran pada pagi hari ini. Nanti insya Allah dalam waktu yang akan kita agenda kita akan lanjutkan dengan rencana kerja, dan di situ kita akan diskusikan semua aspek-aspek terkait dengan penyelenggaraan organisasi. Sekali lagi terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah menyiapkan waktu, Bapak Guru Besar, Pak Handoyo, Bapak Dr. Andi Sutrisno, Bapak Samuel, yang orang-orang yang selama ini berjasa untuk pengembangan dan pelestarian pencaksilat khususnya bela diri Insibak. Kami tentu saja memerlukan bimbingan, arahan dan petunjuk untuk bisa menjalankan organisasi dengan baik dari Bapak sekalian, agar komitmen kebersamaan untuk memajukan perguruan ini dapat kita jaga dan terus kita lakukan. Terima kasih. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian ucapan kepada pengurus pusat dan majelis sambutan tahun yang baru. Kepada audiens dipersilahkan untuk memberi selamat, dimulai dari Pak Wajidir, Ketua Umum yang lama. MS bisa turun ke bawah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya, dan juga yang terhormat Bapak pimpinan perguruan Inseba seluruh nasional, ya, ini perwakilan, ada yang dari Kenya juga. Ya, terima kasih sekali sudah melaksanakan Munas, ya. Saya perkenalkan dulu. Saya Arif Nur Hasani, perwakilan dari IPSI Kabupaten Pekalongan. Dan ini saya menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Umum IPSI Kabupaten Pekalongan, yaitu Mas Ruben, yang karena dia baru ada acara di Bogor karena dia wakil ketua DPR, baru ada acara kebetulan barengan. Dan juga kemarin Pak Wondo juga ada acara di Semarang, Pak. Nah, kebetulan Pak Tutut juga ada acara sebagai pengurus harian, ada acara di Blora, sehingga mewakilkan saya untuk memberikan istilah untuk mewakili ini. Dan kebetulan permohonan maaf dari ketua pengurus IPSI Kabupaten Pekalongan, Bapak-bapak. Sebenarnya akan langsung dihadiri oleh Mas Ruben karena ini acara ini sangat penting banget bagi perguruan Inseba nih, Bapak-bapak sedoyo. Saya dari bidang organisasi kebetulan, jadi akhirnya saya mewakili acara ini. Semoga
acara ini dapat berjalan dengan sukses. Jadi ini acara sudah dari kemarin Pak. Ya, oleh karena itu saya mewakili pengurus IPSI, istilahnya mengucapkan selamat kepada bapak-bapak dan ibu semua sebagai pengurus inti di wilayah masing-masing, pengurus INSEBA. Ya, saya mengucapkan selamat atas suksesnya acara ini. Dapat melaksanakan musyawarah ini sehingga melahirkan pengurus yang amanah nantinya, ya, juga dapat melaksanakan program-program kerja untuk perguruan INSEBA. Ya, kita ketahui saya mungkin secara usia ya mungkin udah, tapi secara organisasi di IPSI mungkin baru ya Pak Toto ya. Tapi saya juga dulu waktu belum jadi pengurus IPSI, saya sering melihat pertandingan itu, ya INSEBA dari dulu itu dominan di pertandingan di Kabupaten Pekalongan. Di Batang yang saya lihat pasti yang dominan INSEBA dan lain-lain lah. Cuma INSEBA itu senior lah di Kabupaten Pekalongan yang saya ketahui. Jadi dengan adanya musyawarah ini bisa melahirkan pengurus-pengurus yang nantinya bisa lebih mensukseskan perguruan INSEBA lagi, dan juga terus semangat ya, meningkatkan prestasi di cabang pencaksilat, ya, karena ini adalah merupakan warisan budaya, ya. Jadi warisan budaya Indonesia yang harus tetap ditumbuh kembangkan baik di dalam negeri maupun ke dunia internasional, ya. Dan nyatanya bisa sampai Kenya yang jauhnya di sana, ya, di Afrika dan mungkin di negara-negara lain, saya tidak bisa menyebutkan. Mungkin dari saya itu saja, dan juga mohon maaf kalau ada kekurangan. Dari saya cukupkan sekian, mewakili pengurus IPSI, mewakili ketua IPSI. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan cindera mata dari ketua yang baru kepada ketua yang lama. Dipersilahkan kepada Bapak Ketua yang baru, Bapak Afendi, dan Bapak Ketua yang lama, Bapak Afendi. Harus sekalian gitu ya. Sekalian pakai. Kalau nggak cocok balikan tuh kalian. Siap komite. Mantap ya. Bapak kan sering di lapangan nih, biar hangat ya. Wih, polisi lagi. Polisi. Polisinya INSEBA. Ayo pelindung. Mantap. INSEBA. Asli loh. Ini Abi,
Iya, sore ya lagi itu efektif. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian seluruh rangkaian upacara pelantikan MSH dan pengurus pusat perguruan Inseba masa bakti 2026-2030 telah selesai. Selanjutnya, Ketua Umum yang baru dipersilahkan untuk memimpin penyusunan program kerja masa bakti 2026-2030. Acara selanjutnya saya serahkan kepada pengurus Bapak. Penyusunan program kerja pengurus pusat Inseba masa bakti tahun 2026 sampai 2030 sekaligus penyerahan berita acara hasil munas kepada guru besar, kepada ketua terpilih untuk bisa menyerahkan rencana program kerjanya sekaligus pemecahan berita acara hasil munas Inseba tahun 2020 kepada guru besar Bapak Bayu. Terima kasih penyusunan program untuk 5 tahun ke depan kepada pengurus 4 tahun ke depan untuk pengurus yang baru telah diserahkan sekaligus penyerahan berita acara untuk kegiatan. Terima kasih kepada pengurus ICI yang telah menghadiri kegiatan ini. Kemudian acara kita start 5 menit untuk kita bincang sebentar sebelum acara ini dimulai, sekaligus untuk sesi foto bersama. Monggo untuk yang hadir di sini singgah maupun kunjungan ke guru besar pendiri. Beliau kan masih punya istri, masih punya anak. Kita punya program kan, Pak Effendi sebagai ketua, ya, diagendakan kita kunjungan ke tempat pendiri. Kita bawa teh kan dia senang, wah aku dibohong kan senang Pak, ya itu. Nanti kami sudah saling kontak dengan ahli warisnya, putra putrinya itu sudah kontak dan sudah share, ya itu. Terus yang kedua, memang pencak silat itu banyak tuntutan, ya. Apalagi yang kemarin disampaikan, kita kudu ngalah demi kebaikan, termasuk BH itu. Kenapa? Dampaknya atlet yang akan tertinggi di tingkat nasional tanpa ada BH tidak bisa, termasuk pelatih. Buktinya sudah ada di Batam dan di Magelang. Jangan nangis itu, ya. Itu PR Pak ya. Nah, terus yang terakhir, ya lama-lama Pak ya. Untuk Pak Effendi selaku ketua terpilih buat program ya yang enak, ya. Jadi kita tuh selalu kumpul. Dan saya minta tanggapan usulan kepada cabang diterima Pak Effendi ya, Pak Effendi. Kalau ada anak nangis kepada jenengan, Pak aku ini diterima. 24 jam diterima. Ya siap. Siap ya? Ya, terima kasih. Siapa yang panjenengan menguasai kurikulum, saya yakin karena ini seni
bela diri Indonesia. Semua seni bela diri di Indonesia itu ada di dalam kurikulum kita. Cuma kadang-kadang kita tidak mengakui. Kenapa? Karena saya ngajarnya prestasi. Prestasi itu hanya latihan mukul, latihan nendang, latihan hindaran, latihan sapuan, latihan jagoan. Padahal di dalam kurikulum Inseba itu komplit. Ya. Kadang kita tidak mengakui karena apa? Ya kurang memahami tentang kurikulum. Nah, ini perbedaannya itu di kurikulum tahun 98 itu tingkat putih itu gerakan dasar maju mundurnya 1 sampai 9 misalnya. Tapi di 2014 maju mundurnya tidak dibagi. Semua 20. Sebenarnya materi ini juga cukup. Semua tingkatan itu bisa. Nah, kalau saya inginnya, kenapa saya ingin menyatukan pelatihan gabungan, kadang-kadang saya ngajak, kadang malah teko. Ini yang kadang menjadi apa ya, dibiayai dan sebagainya, pinginnya dan lebih bagus. Nah, nanti ke depan saya kira butuh itu penguasaan kurikulum itu penting bagi saya. Kalau yang lain tidak penting monggo, karena kalau saya yang latih prestasi orang penting kurikulum. Yang penting saya dapat piala di pertandingan. Akui saja ya. Akui saja. Tapi kalau saya kurikulum nggak pasti ajarkan, karena sangat penting bahwa itu adalah Inseba. Karena saya pernah ditegur di pertemuan di jalanan. Saya jurus ini, mestinya saya itu memberi masukan. Nah, kalau memberi masukan itu di sini, di Munas. Kamu buat reng-rengan yang bagus, kemudian disampaikan, kemudian siapa yang akan melaksanakan nanti ke bawah? Karena kita punya MSN. Itu makanya di tingkatan-tingkatan ini, kalau saya misalnya sabuk putih hanya pada Mojo Putih 1 sampai 9A, dari TB 1 sampai 23, kemudian acara 1 sampai 10, tulus 1. Itu bisa ditambahkan sampai ke sabuk kuning. Walaupun nanti ujian sabuk putih sampai pada sabuk putih saja. Sabuk hijau bisa berlatih sabuk biru. Kalau saya, Pak. Kenapa? Begitu ujian sabuk biru, dia sudah menguasai. Karena ini tingkatannya itu jauh sampai sabuk hitam. Itu lama sekali kalau dihitung. Apalagi sekarang yang 2014 itu ditambah dengan jurus tunggal yang sampai 9, ditambah jurus ganda yang tangan kosong dan bersenjata. Saya yakin sebagian besar belum memahami. Aku berlatih ini aja ke Boyolali, latih kalau takut-takut. Mas Andreas ya, Mas bareng-bareng gitu, orangnya masih gak mudah maksudnya. Seperti apa yang dicontohkan tadi, ada senjata ya, misalnya ada senjata macam-macam, itu di kita itu ada semua. Kalau guru besar pernah berlatih, ya mesti bisa. Ya, makanya sekali lagi ini nanti diselaraskan saja. Yang 98 dengan 2014 kurikulumnya. Kalau kita mau menggunakan, karena ini masih sama saja, cuma bedanya di PDTB itu di 1998 itu 71, di 2014 yang disuruh oleh Mas Samuel itu kurang satu. Saya tahu ini kurangnya di mana. Kalau panjenengan nggak akan tahu kurangnya di mana, karena ada yang hampir sama, tapi Mas Samuel tidak dimasukkan. Ada yang hampir sama, terutama di jadwal ini dengan ini aja yang biasanya pakai ini, tapi dihilangkan saya itu. Paling karena posisinya hampir sama. Ya. Sekali lagi, ini pedoman kita, pegangan kita. Saya minta kalau setiap kita sebagai MSA ada masukan, itu tidak di jalanan. Masukan pada Munas bentuknya sudah komplit. Baik skenario susunannya, kemudian bentuknya seperti apa, kemudian nanti akan siapa yang akan menyampaikan dan di mana akan disampaikan. Jadi tidak, wah aku wis ngomong karo Mas Pendi ora dianggap. Padahal aku harusnya tambahin jurus ini, jurus ini, jurus ini.
kita bawa ke Monas, kita berikan kepada semua, kemudian mereka pelajari, itulah tambah tidak di jalanan. Ya sekali lagi itu, dan saya sangat terima kasih sekali kenapa MSA ini kita susun orang-orang yang berkompeten betul-betul di dalam bidangnya, terutama di dalam kurikulum. Sekali lagi, mohon maaf bahwa ini demi kebaikan kita bersama agar tidak, karena kalau sampai sabu hitam, itu lebih pegang bergulung. Sampingnya paling tidak dikuasai yang mudah-mudah. Kita berikan paling tidak jangan setengah tahun sekali, tapi kita ajukan untuk kenaikan tingkat 3 bulan. Tapi latihan harus rutin, ada syarat-syaratnya. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Didin yang mengulas memang suatu ilmu kalau tidak ada kurikulumnya ya percuma aja. Ayo untuk pengurus yang baru bisa lebih kuat lagi untuk penguatan kurikulum biar pemerataan minimal ilmu inseba itu sama. Monggo Mas Ari, dipersilakan Mas Ari. Maju ke depan. Belakang mundur. Ya. Daun. Ya, mungkin setelah Mas Ari jika mungkin tidak ada ya nanti kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberi waktu kepada saya, khusus yang terhormat Bapak Ketua Baru Pak FFI, guru besar kita. Dan saya akan melanjutkan apa yang dikatakan beliaunya Bapak Wajidi. Kurikulum betul memang sangat amat luar biasa kalau kita mau mendalami Bapak Wajidi. Artinya apapun itu namanya, dasar kita adalah keras. Kalau apapun yang terjadi, kalau kita lemahnya berjumpa Pak Wajidin, akan tetapi Pak Wajidin, Bapak Ketua Umum baru, Bapak Guru Besar, kami yang di lapangan. Kesulitannya kalau kami ajarkan ilmu itu, otomatis bubar. Ngapunten. Maka dari itu kami dari wabil khusus saya selaku yang diberi wewenang sebagai MSH hanya sedikit saja memberikan kesan-kesan. Kurikulum harus dilatih, ngapunten, tapi dengan mengikuti situasional. Ini hanya sama, karena kemajuan kita, otentiknya kita banyak siswa, dan kekayaan kita ngapunten dengan kebersamaan. Begitu Pak Ketua Umum. Insya Allah saya yakin wabil khusus para senior yang sudah berprestasi turun gunung, memberikan wejangan, memberikan ilmu pitutur. Orang usah panjenengan pencelitan, ngapunten. Wong saya sendiri pencelitan ya wis ora kuat. Tapi saya punya kaderisasi, saya memberikan pitutur arahan, dan akan tetapi hasilnya ada sesuatu yang sampai saat ini saya kadang-kadang sedih. Aku ngelatih kesel dong Peter ditinggal Melayu. Betul? Bener? Ojo ngapusi awake dhewe. Ini Pak Ketum yang baru, mohon kami dari MS ya mengharapkan adanya suatu perimbangan antara fisik dan rohani. Harapan kami insya Allah oke.
aliran keras sama dengan perguruan saya yang lama, namanya apa, wis kelalen. Wis kelalen. Tapi itu sama, alirannya sama, kaidahnya sama. Nyuwun sewu, kenapa saya cinta dengan Insyibah? Karena saya dipecundang teman-teman Jutaku, ditolak mentah-mentah dengan teman-teman Jutaku, dan saya mengingat jeripayahnya Pak Bukti dulu saya jadi atlet, mau pulang nggak bisa di sekoyong masukin ke mobil satpol kalau nggak salah, itu saya ingat lah. Yuk. Mengadakan pertemuan latihan ingin sekali